彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menarik Xian yang tampak bersemangat di belakangnya saat dia mempelajari gua di belakang dinding batu. Setelah itu, matanya membuat kontak dengan dokter peri kecil, Su Qian, dan Xiao Li. Kedouki dalam tubuh mereka diam-diam beredar. Hanya kemudian mereka perlahan-lahan berjalan ke lubang yang telah dibuat paksa oleh Xian. Mereka perlahan berjalan masuk. Mereka sangat berhati-hati ketika mereka menempatkan setiap langkah karena mereka tidak menyadari apa yang tersembunyi di sini. Izinkan aku. Xian segera mengajukan diri ketika dia melihat bahwa itu adalah pintu batu. Wajah mungilnya dipenuhi kegembiraan. Gadis kecil ini sepertinya suka menghancurkan sesuatu. Potongan-potongan batu terbang ke segala arah dan pintu batu itu langsung tertutup oleh garis-garis retakan. Perubahan mendadak yang tak terduga itu tidak membuat Su Qian panik. Dentang! Saat lengannya menyapu, angin melonjak keluar seperti gelombang dan menabrak benda yang menerkam. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya mendengar jeritan tajam ketika sosok besar itu tiba-tiba menembak ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Lengan Su Qian bergerak sekali lagi setelah memaksa kembali penyerang diam dengan satu serangan. Angin liar bersiul dan debu di depannya benar-benar diusir, menyingkap ruang di balik pintu batu. Sebuah gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Xiao Yan. Cahaya di dalam gudang sangat terang. Semua lingkungan gudang telah dibangun dari black metal rock yang keras. Dalam sekejap, gudang ini tampaknya telah dibuka dari urat black metal rock. Melihat bahwa kelompok Xiao Yan telah mulai mencari gudang tanpa rasa takut, ular besar yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau segera melilit dan mengangkat tubuhnya. Sambil mengulurkan lidahnya, ia mengayunkan ekornya, membawa kekuatan besar yang dengan kasar menyapu ke arah kelompok Xiao Yan. Ekornya baru saja diayunkan, dan belum mendekati targetnya ketika itu diraih oleh tangan kecil yang tidak proporsional dengan ukuran ekornya. Pemilik tangan kecil itu melirik ular raksasa itu sebelum melengkungkan mulutnya. Setelah itu, dia menarik ekor dan menyeret ular keluar dari gudang. Terlepas dari bagaimana ular besar itu berjuang, tangan kecil yang mengandung kekuatan menakutkan dan tidak gemetar sedikit pun. Kekuatan kasar gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku bertanya-tanya apa jenis eksistensi yang menakutkan. Bentuk aslinya adalah Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat ia menyaksikan Magical Beast yang berbentuk seperti ular diseret keluar dari gudang oleh Xian dan dilemparkan ke beberapa yang tidak diketahui tempat. Tangan di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba dikencangkan. Panas yang sulit disembunyikan juga naik di matanya. Wajah muda mengungkapkan tekad di bawah cahaya. Xiao Yan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Matanya juga meledak menjadi ekspresi panas yang belum pernah dilihat, ambisi, dan antisipasi. Yang disebut sampah dari klan Xiao akhirnya akan memberikan semua orang kejutan besar. Pada saat Xiao Yan menarik pikirannya, langkah kakinya juga berhenti. Dia sudah berjalan ke ujung gudang tanpa menyadarinya. Senyum muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat dua kata ini. Sepertinya perjalanannya tidak sia-sia kali ini. Tirai cahaya redup menutupi rak buku. Tirai cahaya ini mungkin tampak tipis dan lemah tetapi mengandung energi yang kuat. Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu penghalang cahaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut.
Dia telah menemukan bahwa sekeliling penghalang cahaya ini berisi beberapa jejak spasial yang sulit untuk diperhatikan. Tirai cahaya mulai berfluktuasi setelah api membuat kontak dengannya. Riak melingkar menyebar dari titik kontak. Tiba-tiba, ruang di luar penghalang cahaya mulai berubah. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika dia menyadari perubahan itu. Api di jarinya perlahan tersebar. Meskipun penghalang cahaya ini mungkin tampak lemah, energi yang terkandung di dalamnya akan tiba-tiba meledak jika itu dihancurkan dengan paksa. Kekuatan eksplosif itu mungkin tidak kuat, tetapi seharusnya tidak banyak masalah untuk menghancurkan gulungan itu. Melihat Xiao Yan menarik tangannya, Suqian dan yang lainnya mengerti bahwa itu penghalang cahaya ini tidak semudah membatalkan seperti yang mereka bayangkan. Mereka semua tenggelam dalam pikiran. Old Ground Demon Ghost memang layak menjadi bintang 7 elit Douzong. Bahkan segel yang dia tinggalkan sangat merepotkan. Suqian menghela nafas saat dia berbicara. Perasaan seperti ini bisa melihat harta karun tetapi tidak bisa mengambilnya mengerikan. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Kejutan di mata Xiao Yan semakin tebal ketika dia melihat pendahuluan yang tertulis di gulungan itu. Metode Ki Afinitas Lightning cukup langka. Kelas-kelas tinggi seperti itu bahkan lebih sulit ditemukan. Aku tidak disangka bahwa mereka akan menemukannya di sini. Saudara kedua, ini adalah sesuatu yang bagus. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Xiao Li. Setelah itu, Xiao Yao lalu melemparkan gulungan itu kepadanya. Xiao Yan milik afinitas api. Metode Kiki yang sangat ringan tidak banyak gunanya baginya. Xiao Li buru-buru membuka gulungan itu setelah menerimanya. Joy segera muncul di wajahnya saat dia dengan bersemangat berkata, ini sebenarnya adalah kelas di tingkat menengah ajang metode Ki. Haha, sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini. Setelah berkerumun di sekitar daerah Black Corner untuk waktu yang lama, dia secara alami mengerti hanya jenis keributan seperti itu. Nyata. Nyata? Skill penciptaan api, real? Xiao Yan langsung tercengang ketika dia melihat kata, nyata, ini. Dia segera merajut alisnya. Mungkinkah skill keterampilan Flame yang dia dapatkan dari Fang Yan dan dua sesepuh lainnya adalah palsu? Sementara dia mengerutkan kening dengan saksama, Xiao Yan dengan sigap menarik gulungan itu dan dengan hati-hati membaca kata-kata di atasnya. Skill penciptaan senjata api ini adalah sesuatu yang telah lama aku lakukan selama bertahun-tahun untuk memperbaiki diri. Di masa lalu, skill keterampilan Flame mungkin kuat, tetapi diperlukan setidaknya 3 orang untuk berlatih untuk menggumpal dan membentuk semacam Firdaus surga palsu. Selain itu, setiap kali diaglomerasi, orang akan membayar harga yang mahal. Namun, keterampilan ini satu tingkat lebih tinggi. Mempraktikannya sendiri juga akan memungkinkan seseorang untuk berhasil membentuk Flame Heavenly Flame. Apalagi kekuatannya jauh melebihi yang pertama. Tendangan juga jauh lebih lemah. Meskipun metode pelatihan lebih rumit, itu dapat dianggap sebagai kesalahan yang dapat diabaikan jika dibandingkan dengan apa yang dapat diperoleh. Xiao Yan tanpa sadar terpengaruh saat pandangannya perlahan menyapunya. Alasan mengapa dia tidak berlatih skill keterampilan Flame adalah karena reaksi besar yang datang dari aglomerasi api surgawi. Tendangan semacam ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Mata Xiao Yan mengeras saat dia melihat 3 kata besar berwarna merah darah. Jantungnya segera membawa sedikit keraguan saat dia perlahan membuka gulungan bambu. Beberapa kata-kata merah darah, yang mengandung darah yang tercetak ke matanya. Boneka setan langit. Keterampilan ini bukan metode Ki juga bukan teknik Dou biasa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan boneka yang telah diwariskan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 item untuk menyempurnakan boneka setan langit. Jenazah, roh, dan monster core. Mayat adalah alat, semangat adalah panduan dan monster core adalah jantung. Ini, disertai dengan banyak bahan lainnya pada akhirnya akan membentuk boneka setan langit. Boneka setan langit dibagi menjadi 3 tingkatan, langit, bumi, dan manusia. Perbedaan antara mereka ditentukan oleh bahan dan api yang digunakan selama penyempurnaan. Boneka setan langit memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan tidak memiliki emosi juga tidak merasakan sakit. Ini pada dasarnya mesin pembunuh. Kejutan pada wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat pandangannya perlahan menyapu kata-kata merah darah pada gulungan bambu.
Keterampilan wayang ini adalah sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Setelah meraih semua hal yang dia butuhkan, Xiao Yan akhirnya berhenti tanpa merasa puas sepenuhnya. Beberapa dari barang-barang yang tersisa di dalam gudang bisa bertemu matanya. Namun, itu adalah rejeki tak terduga yang sangat besar untuk Xiao Gate. Xiao Gate telah didirikan untuk waktu yang singkat dan memiliki fondasi yang lemah. Itu tidak memiliki banyak metode Qi atau teknik Dou bagi anggotanya untuk berlatih. Sekarang mereka telah menggerebek toko-toko Demon Flame Valley, mereka akhirnya mampu menyelesaikan masalah ini. Xiao Li juga tersenyum ketika melihat Xiao Yan berhenti. Dia memanggil beberapa anggota Xiao Gate dan menggunakan beberapa storage rings untuk memindahkan semuanya. Setelah itu, semua orang melihat gudang kosong, tertawa kering dengan wajah gelap dan pergi. Setelah menyerbu Demon Flame Valley, Xiao Yan meninggalkan beberapa anggota Xiao Gate untuk berjaga-jaga sebelum semua orang terbang menuju Akademi Dalam. Di saat ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan Xiao Yan. Lupakan soal memperbaiki boneka setan langit. Hal yang paling penting adalah memperbaiki sejenis pil obat yang bisa menyehatkan roh seseorang dalam waktu 10 hari. Jika tidak, jika roh Tianhuo Zunze diam-diam terpencar, roh sengit yang disegel di dalam ring kemungkinan akan bergegas keluar lagi. Mungkin itu karena dia terdesak waktu, tapi hati Xiao Yan menjadi sedikit lebih cemas. Oleh karena itu, ia gagal dalam 2 upaya pertama penyempurnaan. Namun, untungnya Xiao Yan telah memahami sumber masalah setelah gagal 2 kali. Dia perlahan menenangkan dirinya. Proses penyempurnaan secara bertahap mengambil jalan yang benar. Penyempurnaan kali ini tidak berakhir bahkan setelah berlanjut selama 3 hari penuh. Meskipun, hati Saliva, ini mungkin tidak tampak sulit untuk disempurnakan, ia menghabiskan waktu yang luar biasa. Setelah pelajaran sebelumnya, hati Xiao Yan tidak membentuk kecemasan apapun. Dia terus mempertahankan nyala hangat, perlahan-lahan menyempurnakan gugusan cairan seperti zamrud di dalam kuali obat. Dengan sikap tenang ini, tidak ada masalah lain yang terjadi selama penyempurnaan. Ketika perbaikan mencapai hari kelima, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, akhirnya membukanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok cairan memancarkan kilau seperti zamrud yang keluar dari kuali obat. Setelah itu tetap tergantung di depannya. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat sekumpulan cairan zamrud ini saat kekuatan kehidupan merembes darinya. Dia perlahan mengangkat jarinya dengan cincin berwarna putih. Pada saat Xiao Yan bergegas ke kediaman Little Fairy Doctor, dia telah menemukan bahwa tempat itu sudah benar-benar disegel oleh penghalang cahaya energi yang berasal dari atas ke bawah. Beberapa sesepuh Akademi Batin telah berhenti di tempat ini dengan wajah serius, dan mengusir beberapa siswa penasaran yang telah tiba. Sosok hitam mendekat dari kejauhan dan muncul di luar tirai cahaya sesaat kemudian. Beberapa Inner Academy Elders hendak menghentikannya ketika mereka melihat wajah orang ini. Baru kemudian mereka menghela nafas lega. Mereka menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan dan memindahkan tubuh mereka ke samping. Elder pertama ada di dalam. Kamu harus segera masuk. Hati-hati dengan gas beracun. Dan Elder dengan cepat mengatakan setelah melihat Xiao Yan. Kecemasan dalam mata Xiao Yan menjadi lebih padat ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan api hijau jade melonjak dari tubuhnya. Dia perlahan melangkah mundur dan melihat ke arah rumah. Setelah sedikit ragu, segel di tangannya tiba-tiba bergerak dan sebuah pilar Douki ditembak. Segera, itu tersebar dari langit dan membungkus rumah di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia masih tampak agak gelisah. Dia menggunakan kekuatan spasialnya untuk menambahkan lapisan pertahanan lain di luar penghalang Douki. Orang tidak bisa menyalahkan Suqian karena ini hati-hati. Bahkan dia sangat takut dengan gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil. Jika gas racun ini dibiarkan menyebar, sepertinya tidak ada mayat yang tersisa di seluruh Akademi Batin. Semoga Xiao Yan mampu menyelesaikan masalah ini. Suqian hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia melihat ke ruang tertutup rapat dan bergumam dengan senyum pahit. Pandangan seseorang sangat terhalang di dalam ruangan tempat gas beracun berasal. Namun, dengan meminjam suara pernapasan sedikit yang ditransmisikan, Xiao Yan mampu menemukan Little Peri Doctor secara samar-samar. Lapisan demi lapisan kabut asap keabu-abuan gelap berlama-lama di dalam ruangan. Setelah setiap langkah mendekat, kabut asap di sekitarnya dipenuhi gelombang riak.
Namun, beruntung bahwa dia memiliki inti nyala api teralis yang melindungi tubuhnya. Dengan bantuan isolasi suhu tinggi, gas beracun tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan. Diam! Omong kosong apa yang kamu semburkan? Mendengar dokter peri kecil mengucapkan kata-kata terakhirnya, Xiao Yan segera mengerutkan kening dan menegurnya. Meskipun ditegur, dokter peri kecil itu tidak marah. Dia malah mengungkapkan senyum bergerak samar di wajahnya. Kepalanya sedikit miring saat dia bersandar di bantal di punggungnya. Sepasang mata ungu keabu-abuan menyihir dengan lembut menatap wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah. Perasaan seseorang yang peduli dan cemas tentangnya adalah sesuatu yang tidak banyak dia nikmati. Sepertinya perasaan ini sangat bagus. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan tentang tatapan sang peri kecil pada saat ini. Dia dengan erat merajut alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Metode poison pill yang disebut untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun, masih tidak memiliki monster core tingkat 7. Itu adalah salah satu bahan utama pil racun dan tidak bisa ditinggalkan. Jika seseorang berusaha untuk memaksakannya dengan paksa, itu hanya akan berakhir dengan membuang saliva tubuh transformasi bodhisattva yang dia peroleh setelah banyak usaha. Pikiran Xiao yang bergejolak dengan sekuat tenaga, mencoba untuk menemukan semacam metode untuk menekan sementara tubuh racun bijaksana dari formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, hasilnya membuatnya kecewa.